Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman. Tujuan saya di sini yaitu untuk membuat video tugas UAS mata kuliah hukum dagang. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskannya tentang hukum dagang. Sejarah hukum dagang. Hukum dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari kegiatan perdagangan, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hukum dagang merupakan bagian khusus dari hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban para pelaku usaha dalam melakukan transaksi ekonomi dan perdagangan. Menurut pendapat para ahli, hukum dagang dapat dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur perbuatan-perbuatan perdagangan, perusahaan, surat-surat, pengangkutan, perbankan, asuransi, kepailitan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Di Indonesia, hukum dagang terutama terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang merupakan warisan hukum Belanda dan masih berlaku sepanjang belum dicabut atau diganti oleh peraturan perundang-undangan yang baru. Secara hukum, hukum dagang berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dalam dunia usaha, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat dan adil. Sejarah hukum dagang telah berkembang sejak zaman kuno, ketika aktivitas perdagangan mulai dilakukan antar wilayah dan antar bangsa. Pada masa Romawi, aturan perdagangan sudah dikenal meskipun belum tersusun secara sistematis. Perkembangan hukum dagang semakin pesat pada abad pertengahan di Eropa, terutama setelah munculnya kelompok pedagang yang melakukan perdagangan lintas negara. Di Perancis, hukum dagang dikodifikasikan dalam Code du Commerce tahun 1807. Selanjutnya, Belanda mengadopsi sistem tersebut dan membentuk Wetboek van Koophandel atau WVK. Ketika Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda, WVK diberlakukan di Hindia Belanda dan kemudian diterjemahkan menjadi KUHD yang masih menjadi salah satu sumber hukum dagang di Indonesia hingga saat ini. Seiring perkembangan ekonomi modern, banyak ketentuan dalam KUHD telah dilengkapi oleh undang-undang khusus seperti peraturan mengenai perseroan terbatas, perlindungan konsumen, perbankan, pasar modal, dan kepailitan. Sumber-sumber hukum dagang di Indonesia meliputi 1. Kitab Undang-Undang atau KUHD. KUHD merupakan sumber utama hukum dagang yang mengatur berbagai aspek perdagangan seperti surat menyurat, asuransi, dan pengangkutan. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHP Perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam hukum dagang. 3. Undang-undang khusus. Berbagai undang-undang modern telah mengatur bidang-bidang tertentu dalam dunia usaha, antara lain yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal. 4. Kebiasaan dagang. Kebiasaan dagang yang sering dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh masyarakat perdagangan dapat menjadi sumber hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 5. Jurisprudensi. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap juga dapat menjadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara dagang. 6. Doktrin. Pendapatan para sarjana hukum sering dijadikan rujukan dalam menafsirkan ketentuan hukum dagang. Asas-asas hukum dagang dapat mengenal beberapa asas penting, antara lain yaitu asas kebebasan, yang kedua asas itikat baik, yang ketiga asas kepastian hukum, yang keempat asas keseimbangan, yang kelima asas kepercayaan. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan saya tentang tugas UAS hukum dagang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.